Pak Jo melihat di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini, tensi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, pelemahan dari rupiah, begitu ya, bagaimana BI rate dan juga bagaimana dari The Fed, begitu ya. Sebetulnya kalau kita berbicara mengenai sektor-sektor, ini juga mungkin dinantikan oleh para pelaku pasar secara proyeksi mungkin di tahun 2025 akan seperti apa, atau mungkin di sisa tahun 2024 yang sangat pendek ini. Sebetulnya sektor-sektor mana saja yang cukup menarik untuk dilirik di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini? Ya, ini menarik pertanyaannya nih ya. Sektor yang menarik buat kami itu perbankan masih menarik. Perbankan masih menarik dikarenakan oleh private debt to GDP Indonesia itu masih di level sekitar 30%. India itu di level 50%, China di level 200%, Vietnam di level 130%. Jadi memang private debt to GDP kita masih under penetrated. Yang kedua consumers. Consumer debt to GDP Thailand itu hampir 100%. China 60%. India 30%, Indonesia 10%. Nah, jadi memang perbankan kita menarik dikarenakan oleh hal itu. Upside-nya masih banyak. Tetapi pada saat ini memang kita harus memastikan bahwa rupiah stabil. Karena kalau rupiah itu masih belum terlalu stabil dikarenakan oleh global volatilities, yang terjadi sekarang liquidity di domestic market juga terserap. Baik, artinya Anda menyampaikan bahwa di tengah pelemahan rupiah yang terjadi saat ini sebetulnya sektor perbankan ini masih menarik. Boleh dibilang cukup menarik. Menarik. Yang kedua adalah sektor yang berhubungan dengan US dollar based revenue. Nah, kita itu adalah commodity base. Nah, ini saya punya sektor yang paling menarik buat saya ya. Kita punya nickel, kita punya coal, kita punya gold, copper. Itu energy commodity based sektor yang revenue-nya dalam US dollars. Itu akan continue to perform, especially gold ya. Kita punya view untuk 2025, gold price itu ada di $3.000 per ounce. Nah, kita itu kaya akan gold copper, operation salah satu terbesar di dunia itu ada di Papua, itu ada di Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah defensive sector yang sifatnya lebih consumers. Consumer discretions, itu untuk middle upper market, itu udah kembali ke pre-pandemic level dan tetap akan perform very well. Yang terakhir adalah consumers yang sifatnya staples atau goods yang harus dibeli, itu akan tetap mempunyai upside yang lebih banyak, belum kembali ke pre-pandemic level, dan dengan program pemerintah untuk mendorong UMKM, itu akan juga menjadi lebih menarik. Baik, Pak Jo, menarik ya. Berarti artinya ada sektor perbankan dan juga sektor lainnya yang patut dilirik oleh para pelaku pasar meskipun kita harus tetap berhati-hati begitu ya, terus memantau seperti apa. Lalu di tengah dinamika kondisi global, likuiditas yang masih mengetat dan juga tren dari suku bunga acuan yang tentunya ini masih terus menjadi pantauan oleh para pelaku pasar ya Pak ya. Untuk tren pertumbuhan kredit begitu Pak. Sejauh ini nih seperti apa sih di sektor perbankan? Apakah masih tetap menarik juga atau seperti apa? Harusnya masih potensinya sangat banyak. Dikarenakan oleh dua hal yang tadi saya katakan berhubungan dengan private debt to GDP dan consumer debt to GDP yang masih sangat rendah. Tetapi 2024 kita punya loan growth itu di sekitar 11%, double digit ya. Dan itu sangat baik. Tetapi sekarang ini ke depan pertanyaannya apakah itu bisa terjadi lagi? Harapannya iya, tetapi dikarenakan oleh rupiah yang harus bisa lebih stabil, liquidity in the market yang harus bisa support loan growth dengan kita punya money supply, itu harus ada supaya itu bisa kembali lagi. Dan setelah rupiah lebih stabil, potensi untuk loan growth ke depan itu masih sangat berpotensi di Indonesia, dikarenakan oleh upside-nya masih sangat banyak, dan bank melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, dengan risk management yang baik, agar bisa menjadi intermediary perbankan dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Baik, artinya untuk pertumbuhan kredit industri di tanah air masih berada di rentang 2 digit ya Pak, seperti itu? Untuk 2025 harapannya seperti itu, sekalipun harus disupport dengan money supply dan liquidity yang ada di market. Dan sekarang ini liquidity tersebut terserap dengan policy Bank Indonesia, SRBI, untuk menstabilkan rupiah. Baik, lalu terkait dengan PPN, kembali lagi membahas mengenai PPN ya. Kita lihat ini kan sebetulnya pemerintah sendiri masih memberikan bantuan pada kelompok-kelompok tertentu begitu ya, bahwa tidak semua ternyata artinya barang pokok atau jasa juga dikenakan PPN 12% begitu. Bagaimana Anda melihat ini sebagai sebuah tantangan di kedepannya ya
let's say misalnya di tahun depan, pasti ada beberapa barang begitu yang akan mengalami kenaikan secara harga begitu ya. Walaupun pemerintah sebetulnya sudah mengklasifikasikan begitu. Walaupun sebetulnya sampai dengan sekarang masih terus menjadi pembahasan ya, yang disebut dengan barang mewah dan juga bukan barang mewah. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, PPN naik ini tentunya akan mempunyai dampak. Karena market itu harus paham apa yang naik atau apa yang tidak. Tapi wajar kiranya pemerintah itu menaikkan PPN ke 12% dari 11%. Karena memang dan untuk market-market yang menengah ke atas, pemerintah juga memerlukan additional income untuk support program-programnya. Saya rasa itu wajar. Saya rasa sasarannya tepat. Untuk mass market Indonesia ini yang perlu banyak disupport, karena mass market ini yang powernya berkurang untuk Indonesia punya consumption. Dan program pemerintah yang ada sekarang yang berhubungan dengan mass market itu yang makan bergizi, bantuan langsung, reallocation of subsidy, itu sangat baik dan akan mendukung mass market kita untuk mempunyai power kembali untuk menaikkan Indonesia punya consumption. Baik, lalu terkait dengan kalau kita lihat Bank Indonesia ya Pak, yang telah memperluas insentif kebijakan likuiditas makro prudensial kepada perbankan. Tadi kita juga sempat menyinggung ya, sektor perbankan ini masih layak untuk dilirik atau masih tetap menarik. Bagaimana JP Morgan Chase Bank menilai efektivitas ini begitu dari sisi kebijakan ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan atau menjadi sebuah suntikan ya untuk bisa ke depannya lebih berkembang lebih baik? Sangat baik kebijakan BI-nya, liquidity macroprudential ini. Itu terlihat dengan loan growth yang 11% di tahun 2024. Dan bisa dikembangkan lagi karena itu memberikan likuiditas lebih kepada perbankan untuk bisa mendapatkan memberikan loan ke market. Tapi memang untuk ini bisa lebih berkembang, kita memerlukan liquidity, kita memerlukan money supply in the market untuk supaya lending itu harus ada supply-nya, dan liquidity in the market itu harus balik. Mungkin setelah lebih stabil volatility ini dari global noise, lending bisa akan lebih maju dan program BI ini tentunya sangat membantu karena memberikan liquidity lebih kepada perbankan untuk sektor-sektor tertentu untuk mengekspansikan loan-nya. Baik, lalu terkait dengan kebijakan likuiditas makroprudensial untuk bank-bank asing sendiri ya, sejauh ini Anda melihatnya seperti apa? Kalau Bank Indonesia sendiri kan memang lebih membantu kepada likuiditas untuk UMKM. Bagaimana Anda melihat? Kita juga diwajibkan. Dan kita itu harus berpikir bagaimana kita bisa memberikan loan ke UMKM. Karena memang kebanyakan bank asing ini segmennya tidak di sana. Tapi kita punya nasabah-nasabah yang suppliernya UMKM. Kita punya nasabah-nasabah yang buyernya UMKM. Dan kita terus membantu program BI untuk supaya loan ini bisa lebih berkembang. Bukan hanya dari bank market, tapi juga dari capital market. Karena sebagai global bank dengan network di dunia ini, tugas kami adalah memastikan bahwa network global ini masuk ke Indonesia, supaya Indonesia ini bisa lebih terbuka, bukan hanya dari bank marketnya, tapi juga dari capital marketnya. Baik, lalu terkait dengan rencana-rencana atau target-target yang ingin dicapai oleh JP Morgan Chase Bank di tahun 2025 seperti apa? Buat kami 2025 ini kita optimis terhadap Indonesia. Dan role kami di Indonesia ini sebagai global bank dengan network dan market cap terbesar di dunia, kami ingin membawa investment ke dalam Indonesia. Kita bilang inbound business. Jadi multinationals dari US, dari Europe, dari Asia masuk ke Indonesia ke segmen-segmen sektor-sektor seperti EV, sektor-sektor seperti telco infrastructure, sektor-sektor seperti data center. Kita ingin lebih membawa itu investment masuk. Satu, yang kedua kita juga ingin membantu Indonesia untuk deepen capital markets, apakah itu equity capital market atau fixed income capital market. Kita ingin mendorong supaya institutional investor di dunia itu masuk. Apa yang terjadi di Malaysia tahun 2024 ini, mereka masuk dikarenakan oleh pension funds-nya main di saham, allocation-nya minimum 20%, dan itu menjadi satu stimulus supaya yang lain ngikut. Dan outbound, kita juga ingin membawa perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin keluar dari Indonesia, berbisnis di US, di Europe, ataupun di Asia,
Dan itulah role kami. Kami fokus untuk membawa network, membawa cases, membawa liquidity untuk support economic development of Indonesia. Baik, lalu